menghapuskan satu dosa kita dan akan mengangkat satu derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar kepada para sahabat, "Ala unabbiukum, maukah aku kabarkan kepada kalian, abkhalu bukhala, orang yang paling bakhil di antara yang bakhil, ismun tafdil, yang paling rakus di antara orang yang rakus, dia orang pelit di antara orang yang pelit, orang yang paling pelit dia akan membangkitkan daripada satu orang hamba yang mulai dia keluar dari rahim ibunya sampai dia masuk ke liang lahat. Hidupnya secara zahir dalam pandangan mata manusia penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kemiskinan. Tidak ada tanda-tanda kebahagiaan lahir yang nampak dalam kehidupannya. Tapi di tengah kemiskinan, di tengah penderitaan, di tengah cobaan hidup yang dialami, tidak menyurutkan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memutuskan zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Puas Channel yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan dan kesehatan yang selalu diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menunaikan aktivitas kita, menjalankan kegiatan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita menjadi umat yang istiqomah, yang selalu menghidupkan sunnahnya, melanjutkan risalah dakwah perjuangannya. Dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tukfaru dzunubakum wa tarfa'u darajatikum." Akan menghapuskan satu dosa kita dan akan mengangkat satu derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar kepada para sahabat, "Ala unabbiukum, maukah aku kabarkan kepada kalian, abkhalu bukhala, orang yang paling bakhil di antara yang bakhil, ismun tafdil, yang paling rakus di antara orang yang rakus, dia orang pelit di antara orang yang pelit, orang yang paling pelit di antara orang yang pelit. Abkhalu bukhala wa ajazun nas, dan orang yang lemah di antara kalian." Siapakah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi, apabila namaku disebutkan tetapi dia tidak memberikan, mengirimkan, mengucapkan salawat kepadaku. Sahabat Puas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari senantiasa kita latih lisan kita untuk banyak memuji Allah, banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Puas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup manusia begitu singkat, waktunya tidak lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ibarat, perumpamaan bahwa kehidupan di dunia dan di akhirat adalah ibarat memasukkan jari telunjuk kita ke dalam lautan. Kemudian kita angkat setetes air yang jatuh dari telunjuk kita. Itulah kehidupan di dunia ini. Itulah nikmat kehidupan di dunia ini. Sedangkan kehidupan di akhirat adalah ibarat lautan yang luas. Samudra, di antara seluruh lautan, di seluruh samudra di dunia itu. Itulah ibarat daripada kehidupan di akhirat kelak. Kenikmatan di akhirat kelak. Sehingga dijelaskan, hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat Puas yang berbahagia, bahwa nanti di hari kiamat
Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan daripada satu orang hamba yang mulai dia keluar dari rahim ibunya sampai dia masuk ke liang lahat. Hidupnya secara zahir dalam pandangan mata manusia penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kemiskinan. Tidak ada tanda-tanda kebahagiaan lahir yang nampak dalam kehidupannya. Tapi di tengah kemiskinan, di tengah penderitaan, di tengah cobaan hidup yang dialami, tidak menyurutkan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memutuskan zikir dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak merusak ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyurutkan semangat ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Jibril alaihissalam untuk memanggil hamba tersebut. Kemudian dicelupkan sesaat saja di dalam surga. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, "Wahai hambaku, adakah engkau pernah merasakan kenikmatan, penderitaan, kesengsaraan, cacian, makian, hinaan, ejekan waktu engkau hidup di dunia dahulu?" Sahabat Puas Channel yang berbahagia, apa dijawab sang hamba? "Ya Rabb, ya Allah, sesungguhnya waktu saya hidup di dunia dahulu, tidak pernah saya merasakan namanya penderitaan, namanya kemiskinan, namanya kesusahan, namanya cacian, makian, hinaan. Tidak pernah saya rasakan." Ulama mengatakan bahwa baru sesaat saja hamba ini merasakan bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang dia rasakan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah melupakan seluruh penderitaan, seluruh kesusahan, seluruh hinaan yang waktu dia dapatkan waktu hidup di dunia dahulu. Apatah lagi hadirin yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengekalkan seseorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita insya Allah digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam golongan ahlul jannah. Demikian pula sebaliknya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil satu orang hamba yang waktu hidup di dunia, hidupnya senang terus, bahagia terus, kaya terus dalam pandangan zahir. Tapi di tengah kekayaan, kenikmatan-kenikmatan duniawi yang dia dapatkan, dia gagal membina iman dan amal solehnya. Dia gagal memperbaiki yakin dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gagal untuk menyempurnakan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala manggil Jibril alaihissalam, kemudian memerintahkan untuk mencelupkan sesaat saja dari sang hamba ini ke dalam neraka. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, "Wahai hambaku, adakah engkau pernah merasakan kebahagiaan? Adakah pernah engkau merasakan kesenangan, kenikmatan, kekayaan waktu engkau hidup di dunia dahulu?" Maka apa dijawab sang hamba? "Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya waktu saya hidup di dunia dahulu, tidak pernah saya merasakan namanya kenikmatan, kebahagiaan, kekayaan, kesenangan, kedamaian, kesejahteraan. Tidak pernah saya merasakan." Sahabat puas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama mengatakan baru sesaat saja sang hamba merasakan bagaimana penderitaan dia di dalam neraka. Sesaat saja, tidak lama, tidak sampai semenit.
telah melupakan segala kesenangan-kesenangan, segala kekayaan-kekayaan yang pernah dia dapatkan di dunia dahulu. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jauhkan kita, Allah hindarkan kita daripada golongan yang kedua ini, yang kita dimasukkan di dalam tempat yang penuh penyesalan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sahabat puasa yang dirahmati Allah, hidup ini singkat. Segala kebahagiaan, kesenangan yang kita dapatkan di dunia ini ibarat setetes air yang jatuh dari telunjuk kita, dibandingkan kebahagiaan, kenikmatan yang kita akan dapatkan di akhirat kelak. Demikian pula sebaliknya, segala penderitaan, segala kemiskinan, cacian, ejekan, hinaan yang kita dapatkan di dunia ini, dibandingkan nanti ejekan, siksaan, cemoohan yang kita akan dapatkan di akhirat, perbandingannya adalah ibarat setetes air yang jatuh dari telunjuk kita. Oleh karena itu, sahabat puasa dirahmati Allah, mari kita berusaha hari demi hari, bulan berganti tahun, untuk selalu memperbaharui nawaitu kita, tujuan kehidupan kita, bahwa dunia ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan iman, amal-amal agama kita, sehingga kenikmatan nanti kita akan rasakan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala menjelang perpisahan ruh dan jasad kita. Dikala mata kita tidak bisa melihat, telinga kita tidak bisa mendengar, mulut tidak bisa berucap, kaki dan tangan sudah kaku, cuman mungkin sayup-sayup suara Yasin, ajaran talqin yang diajarkan, yang dikumandangkan. Pada saat itu, hadirin yang dimuliakan Allah, kita butuh salawat malaikat yang terakhir dalam kehidupan kita, yang mengatakan, ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan bersedih, jangan engkau takut meninggalkan istri dan anak-anakmu, jangan engkau takut meninggalkan jabatan kekayaan, perumahan, istana megah yang engkau bina. Jangan takut. Ala takhafu wa la tahzan, dan jangan bersedih, karena sesungguhnya selepas ini, selepas berpisahnya ruh dan jasadmu dari dirimu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berita gembira bagimu, sesungguhnya tempatmu adalah tempat yang penuh kedamaian, tempat yang penuh kenikmatan, tempat yang didambakan oleh seluruh hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh, yaitu di dalam surga yang abadi dan abadan bagi orang-orang yang sabar menekan hawa nafsunya dengan memperbanyak amal-amal soleh di dalam kehidupan di dunia ini. Sahabat puasa yang dirahmati Allah, jika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup, kita masih bisa menarik napas dengan segar, masih bisa berucap dengan jelas, mari kita manfaatkan seluruh elemen organ-organ tubuh yang ada di dalam diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berbuat baik. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengambil tanggung jawab agama untuk mengenalkan manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk ilal khaliq, agar nanti setelah kehidupan di dunia ini kita akan bisa berjaya di dunia dan di akhirat, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yang penuh dengan kegembiraan karena kita istiqomah di dalam iman dan amal saleh. Demikian tausiah subuh kita, semoga membawa rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.